Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Devina Menayanti dari kelas 1C Program Studi D3 jurusan Akuntansi dengan NIM 21156130008. Pada video proyek akhir untuk mata kuliah aplikasi komputer 1 ini, saya akan membahas mengenai cara pembuatan file presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint yang meliputi cara pengaturan teks, penggunaan gambar, penggunaan tabel, penggunaan chart dan smart art, pengaturan transisi dan animasi, juga penambahan multimedia atau movie. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Pertama-tama, kita atur terlebih dahulu background-nya sesuai dengan yang sedang saya tampilkan pada video ini. Pengaturan teks. Untuk pengaturan teks, di sini saya menggunakan text box. Langkah pertama adalah pilih menu Insert, kemudian klik text box. Lalu klik dan seret kursor pada slide. Setelah kotak Anda berada pada slide, ketik di dalamnya untuk menambahkan teks. Langkah kedua adalah mengatur font sesuai keinginan kita, baik dari segi ukuran, warna, dan jenis font. Begitu seterusnya untuk cara pengaturan teks pada slide berikutnya. Penggunaan Smart Art. Langkah pertama adalah pilih menu Insert, lalu klik Smart Art. Di sana kita bisa melihat banyak sekali pilihan yang ada, lalu klik salah satunya. Langkah kedua adalah memilih warna dan style sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah ketiga untuk mengisi Smart Art tersebut dengan tulisan adalah Anda tinggal mengklik kotak Smart Art yang diinginkan, lalu ketik dan atur teks tersebut sesuai dengan ukuran dan warna yang diinginkan. Penggunaan gambar. Langkah pertama adalah pilih menu Insert, lalu klik Picture, dan cari gambar yang ingin ditambahkan ke dalam slide. Langkah kedua adalah mengatur style gambar dan garis pinggir pada gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Penggunaan tabel. Langkah pertama adalah pilih menu Insert, lalu klik tabel dan atur berapa kolom maupun baris tabel yang diinginkan, dan mengisi kolom dan baris tersebut dengan data atau teks yang diinginkan. Langkah kedua adalah mengatur warna tabel dengan cara klik tabel, lalu pilih menu desain dan klik shading untuk melihat pilihan warnanya. Penggunaan chart. Langkah pertama adalah klik menu Insert, lalu pilih Chart. Di sana kita bisa melihat banyak sekali pilihan yang ada, lalu klik salah satunya.
Langkah kedua adalah mengisi chart tersebut dengan data yang diinginkan, lalu atur warna dan ukuran chart tersebut seperti yang saya tampilkan di layar. Penambahan multimedia atau movie. Langkah pertama adalah klik menu insert, kemudian klik video dan pilih video mana yang ingin kita masukkan ke dalam slide. Langkah kedua adalah mengatur besarnya ukuran video pada slide. Langkah ketiga adalah mengatur tebal dan warna garis pinggir pada video. Pengaturan transisi dan animasi. Langkah pertama adalah pilih slide mana yang akan kita atur transisi dan animasinya. Langkah kedua adalah pilih menu transition dan pilih jenis transisi mana yang ingin kita selipkan untuk slide tersebut. Langkah ketiga adalah mengatur animasi dengan cara pilih bagian mana saja yang ingin kita isikan animasi. Setelah itu, pilih menu animation dan pilih jenis animasi mana yang ingin kita selipkan untuk bagian yang kita pilih tadi. Proyek akhir mata kuliah aplikasi komputer 1. Perkenalkan, nama saya Nikade Vina Menayanti, kelas 1C, Program Studi Diploma 3, jurusan Akuntansi, dengan NIM 21156130008. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai batik. Yang pertama adalah mengenai pengertian seni batik.
Seni batik adalah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin dan canting sebagai alat dan bahan pembuatannya. Yang kedua adalah sejarah seni batik. Kesenian batik merupakan seni yang sudah ada dan turun-temurun di Indonesia. Tidak hanya di Jawa, model dan motif batik juga ditemukan di berbagai daerah lain. Kesenian batik ditemukan paling tua di abad ke-17 dan 18 di masa Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, batik hanya digunakan oleh orang-orang keraton dan pengikutnya. Dulu batik yang dibuat untuk keraton merupakan batik tulis yang masih bisa ditemukan hingga sekarang. Dan zaman sekarang sudah tersedia batik cap yang lebih praktis dan bisa dibuat dengan lebih cepat. Selanjutnya ada jenis seni batik. Yang pertama, batik tulis adalah jenis batik yang cara pembuatannya dilakukan secara manual menggunakan tangan dengan bantuan alat canting. Yang kedua, ada batik cap, adalah jenis batik yang proses pembuatannya menggunakan stempel atau cap dengan motif batik sebagai pengganti canting. Yang ketiga adalah batik printing, merupakan jenis batik yang dibuat dengan alat sablon atau offset dan memiliki proses pembuatan paling singkat juga harga yang terjangkau. Dan yang terakhir ada kombinasi batik tulis dan cap, merupakan jenis batik yang dibuat dengan mengkombinasikan batik cap dengan batik tulis dan proses pembuatannya cukup panjang dan rumit. Contoh motif batik di Indonesia. Yang pertama adalah motif batik Megamendung. Yang kedua adalah motif batik Parangkusumo. Yang ketiga adalah motif batik Lasem. Yang keempat adalah motif batik Bali. Yang kelima adalah motif batik Singa Barong. Dan yang keenam adalah motif batik Sidomukti. Dan inilah data nilai ekspor batik di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Pada tahun 2015, nilai ekspor batik di Indonesia sebesar 190%, pada tahun 2016 sebesar 150%, pada tahun 2017 sebesar 80%, pada tahun 2018 sebesar 50%, pada tahun 2019 sebesar 60%, pada tahun 2020 sebesar 30%. Dan jika dibawa ke dalam diagram batang, maka akan menunjukkan posisi seperti pada slide. Berikut akan saya tunjukkan video proses pembuatan batik.
Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Gunung San sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang surya. Batik berasal dari bahasa Jawa dengan kata dasar embat yang berarti melempar berkali-kali dan kata tik yang memiliki arti titik. Jika digabungkan, kedua kata tersebut menjadi istilah baru dengan arti sebagai kegiatan melempar titik berkali-kali pada permukaan kain. Alat dan bahan untuk membatik yaitu kain, malam, pewarna, dan juga canting. Tak lelo, 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 ledo, jak menang, ojo pijer nangis, anakku sing ayu rupane, dadi pandekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan dapat ditarik kesimpulan, batik merupakan salah satu budaya khas Indonesia yang patut dijaga, dikembangkan, dilindungi, dan dilestarikan. Sebagai warga Indonesia dan generasi muda yang peduli terhadap budaya, kita senantiasa harus memajukan batik baik dari segi motif dan ragam hiasnya, ataupun memperluas kembali pemasarannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan batik Indonesia ke depannya. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh.
something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know. Jadi demikianlah pembahasan materi tentang seni batik lengkap dengan pengertian, sejarah, jenis, contoh motif batik, nilai ekspor, alat dan bahan, juga proses pembuatan batik di Indonesia. Pushing through the countless pain, and all I know that this love's a blessing, 'cause everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage, it isn't something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.